Pak, besok jadi ke kantor kabupaten. Iya, Bu. Besok jam 8 berangkat. Ini Pak, kopinya. Terima kasih, Bu. Mau bicara soal dana desa. Iya, dan pembangunan desa juga. Desa kita kan sudah ada wisata air. Pariwisata kita bisa dibilang sukses. Tapi wisata itu musiman. Tapi masih ada potensi yang belum digarap juga. Perkebunan misalnya. Benar juga, seperti desa sebelah ya. Hasil bumi dan unit kegiatan warga desa akan ditampung oleh BUMDes. Betul. BUMDes Desa Harapan juga sudah siap menampung potensi desa kita. Berangkat dulu ya. Hati-hati ya Pak. Halo Pak Iwan. Wah, Pak Iwan sampai duluan ya? Iya Pak, baru setengah jam kok. Dulu saya terus yang datang duluan. Sekarang sudah beda Pak. Berkat dana desa yang dipakai untuk membangun akses seperti jalan desa dan jembatan. Akses ke desa saya jadi lebih mudah dan perdagangan juga jadi lebih lancar. Bener loh, tadi Pak Iwan saja sampai lebih dulu dari saya, padahal desa saya yang lebih dekat. Wah, Bu Ratna juga sudah sampai. Bagaimana pembangunan di Desa Polan? Sebagian pembangunan seperti drainase masih berjalan. Irigasi dan embung sudah selesai minggu lalu. Desa Polan tahun ini bisa jadi contoh desa yang sukses dengan pembangunannya ya. Pembangunan lancar dan cepat berkat inisiatif dari warga juga, Pak. Sikap proaktif warga dalam menyambut program pembangunan dari kementerian dan dana desa sangat membantu. Seperti gayung bersambut, semua bahu-membahu. Betul. Warga proaktif untuk pembangunan desa bersama itu kunci pembangunan. Oh iya, saya hampir lupa. Ini kenalkan pendamping desa saya dari kementerian. Pagi Bapak-bapak, saya Kenanga, pendamping desa untuk Desa Polan. Salam kenal Mbak Kenanga. Saya dengar kementerian ada target baru untuk tahun ini. Benar Pak, pihak kementerian menargetkan angka total 70 triliun dana desa dialirkan ke lebih dari 75.000 desa tahun 2019 ini. Sejauh ini, selain pencapaian pembangunan yang dirasakan oleh bapak-bapak dan warga desa tadi, seperti jalan, jembatan, irigasi, dan sebagainya, ada banyak pembangunan desa di seluruh pelosok negeri. Misalnya saja, BUM Desa, Pasar Desa, plus sarana olahraga. Selain berbagai pembangunan untuk menunjang aktivitas ekonomi, pembangunan untuk menunjang kualitas hidup masyarakat juga gencar dilakukan selama periode 4 tahun ini. Seperti pembangunan MCK dan sumur. Benar sekali Pak, MCK dan sumur, penyediaan air bersih juga penahan tanah. Rata-rata, peningkatan pendapatan warga desa 6,13% per tahun selama periode 2015 sampai 2017. Wah, saya senang sekali Bapak Ibu Kades dan pendamping desa begitu antusias membahas pembangunan desa. Pak Menteri juga sudah sampai. Ya, untuk keberhasilan itu, saya berterima kasih pada Bapak Ibu Kades dan pendamping desa serta warga yang proaktif dalam menyukseskan program dana desa ini. Berkat kerjasama kita semua, target pembangunan periode 4 tahun ini terlampaui. Dalam periode 4 tahun ini, percepatan pembangunan desa dengan dana desa telah melampaui target RPJMN. 20 juta jiwa tenaga kerja dan investasi potensial hingga 47 triliun rupiah. 20 juta jiwa tenaga kerja dan investasi potensial hingga 47 triliun rupiah. Digunakan untuk mengairi sawah dan meningkatkan panen hingga 3 kali setahun. Dapat digunakan untuk kegiatan wisata dan budidaya perikanan. Benar juga.
Di desa saya masih belum ada sarana olahraga desa. Potensi Desa Harapan juga masih ada yang perlu digali dan direalisasikan. Nah, betul sekali. Desa yang berkembang maupun mandiri secara ekonomi tetap harus meneruskan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Desa adalah harapan kita karena peningkatan ekonomi di perdesaan akan turut membantu pemerataan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.